Oke guys, mungkin teman-teman sekalian pernah bertanya-tanya mengenai seputar mesin Turing dan apa-apa saja fungsi-fungsi dari mesin Turing ini, bagaimana peranan mesin Turing ini dalam dunia programming, ataupun bagaimana sejarah-sejarah dari mesin Turing. Nah, pada channel kali ini, pada penjelasan yang akan saya bawakan ini bersama teman saya akan menjelaskan sedikit hal mengenai sejarah hingga jenis-jenis dari mesin Turing ini teman-teman sekalian. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang sedang mencari informasi mengenai mesin Turing bisa mendapatkan sedikit informasi dari video yang akan saya tampilkan berikut, atau penjelasan yang akan saya bawakan di video kali ini. Oke, silakan menyimak. Selamat menyimak penjelasannya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dapat memetik apa yang teman-teman cari dari mesin Turing ini, atau informasi yang teman-teman butuhkan mengenai mesin Turing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Fadlur Rahman, dari mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2023 dengan NIM D121231101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin Turing. 1. Sejarah mesin Turing. 1. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. 2. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. 3. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif dengan partial recursive function. Nah, di sini kita akan berkenalan sedikit tentang Alan Matheson Turing. Lahir pada tanggal 23 Juni 1912 dan meninggal pada tahun 7 Juni 1954. Adalah seorang matematikawan, ahli logika, kriptanalis, dan ilmuwan komputer asal Inggris. Dia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi, konsep algoritma, dan komputasi. Dengan mesin Turing yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Sejarah mesin Turing yang kedua. 1. Sama seperti finite state automata atau FSA dan push down automata atau PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. 2. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif, recursively enumerable set. Model mesin Turing. 1. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. 1. Pengendali berhingga. Pita masukan dengan sifat panjangnya tidak terhingga atau ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. 2. Dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank sama dengan B. 2. Pada keadaan awal, end cell pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Aksi mesin Turing. 1. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hand baca atau tulis dan status dari finite control. 2. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. 1. Berubah status. 2. Menimbulkan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. 3. Menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Ya, itu. Oke, baik teman-teman, jadi kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai mesin Turing. Masuk ke dalam mesin Turing bagian kedua, di mana perkenalkan saya Muhammad Ilham Kurniansyah dengan NIM D121231104 dari Universitas Hasanuddin, Prodi Teknik Informatika, sedang menempuh pendidikan S1. Yang dimana pada pembahasan bagian kedua ini banyak membahas mengenai peranan mesin Turing dan apa saja operasi-operasi yang dapat dilakukan mesin Turing ini dalam operasi enumerasi atau yang berkaitan dengan angka. Oke, masuk ke dalam pembahasan membahas mengenai peranan mesin Turing ini. Bahasa yang diterima oleh mesin Turing dinamakan recursively enumerable atau RE,
Istilah enumerable ini digunakan untuk menunjukkan sifat bahwa himpunan jenis ini anggota-anggotanya dapat didaftarkan di enumerasi oleh sebuah mesin Turing. Pengertian rekursif sama halnya dengan recursion pada programming atau pengulangan. Mungkin istilah recursion ini telah teman-teman dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang teman-teman pernah ikuti. Kelas dari bahasa RE sangat luas dan mencakup bahasa yang tidak dapat ditentukan keanggotaannya. Jika L adalah bahasa recursive enumerable, maka bila string di dalam L dikenali oleh M, maka M akan berhenti, yang dimana M ini adalah simbol pita yang nanti kita akan gunakan digunakan dalam mesin Turing ini. Sebaliknya, bila string bukan anggota L, maka mesin Turing gagal mengenali atau mesin Turing tidak akan berhenti bekerja. Salah satu contoh kelas RE adalah himpunan rekursif yang dalam hal ini semua string yang menjadi anggotanya akan dikenali oleh sekurang-kurangnya satu mesin Turing. Kelas himpunan rekursif merupakan proper subkelas dari kelas RE. Nah, dengan adanya pita yang dapat dibaca maupun ditulis, maka mesin Turing dapat menirukan perilaku sebuah finite state automata atau FSA maupun pushdown automata atau PDA. Dengan kemampuannya ini, maka mesin Turing mampu mengenali bahasa formal yang termasuk ke dalam kelas bahasa regular, bahasa yang dikenali oleh FSA, bahasa bebas konteks atau bahasa yang dikenali oleh PDA atau pushdown automata, maupun bahasa formal yang termasuk dalam kelas yang lebih tinggi lagi. Selain sebagai pengenal bahasa yang termasuk dalam kelas RE, mesin Turing juga dapat digunakan untuk menyalin, mengcopy simbol, menghitung fungsi-fungsi integer, atau mengeksekusi prosedur. Nah, untuk mesin Turing yang pertama, itu ada mesin Turing penyalin simbol, teman-teman sekalian. Jadi pada contoh mesin Turing pengenal 0n, 1n, terlihat bahwa operasi cari X, pencarian simbol tertentu di dalam pita merupakan operasi yang sangat mendasar. Operasi penanganan simbol yang lainnya adalah penyalinan simbol. Kita akan merancang mesin Turing yang dapat menyalin string binary yang terletak di antara simbol P dan Q ke suatu posisi sel baru yang ditandai dengan simbol M. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang bisa lihat pada gambar berikut, pada contoh berikut, mesin bekerja dari status awal Q1 dengan head pada posisi simbol P. Algoritmanya, simbol yang akan disalin ditandai dengan simbol khusus. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai posisi penyalinan yang tepat. Tuliskan simbol yang disalin pada posisi tersebut. Gerakan head ke kiri sampai dijumpai simbol khusus di atas. Ganti simbol khusus dengan simbol semula. Nah, bisa teman-teman lihat pada fungsi pergerakan mesin Turing yang ada pada contoh, di mana pada posisi Q1 akan membaca simbol P, lalu Q2 akan mencatat simbol P, lalu bergerak ke kanan. Lalu lanjut, pada posisi Q2 akan membaca simbol 0, yang dimana Q3 akan mencatat alpha lalu bergerak ke kanan. Seterusnya, pada posisi Q3 akan membaca simbol apapun selain M dan 0, lalu akan mencatat simbol tersebut, lalu melangkah ke kanan. Seterusnya, pada posisi Q3 akan membaca simbol M, lalu pada posisi Q4 akan mencatat 0 dan bergerak ke kanan, dan seterusnya hingga pada posisi Q2 membaca Q dan Q9 mencatat Q lalu bergerak ke kiri. Ke kanan, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Mesin Turing selanjutnya adalah mesin Turing penghitung fungsi bilangan bulat, yang dimana mesin Turing ini dapat dipandang sebagai penghitung fungsi bilangan bulat ke bilangan bulat. Untuk dapat melakukan penghitungan ini dibuat konvensi sebagai berikut. Integer bernilai K, contoh ini, integer bernilai K direpresentasikan sebagai 0K atau string yang terdiri dari 0 sebanyak K kali. Pada pita masukkan, jika fungsi memiliki beberapa argumen sebagai input I1, I2 hingga IM, maka bilangan bulat ini dituliskan pada mesin Turing yang dibatasi oleh 1. Dituliskan 0 pangkat I1, 10 pangkat I2, hingga 1 10 pangkat IM, hingga 10 pangkat IM. Hasil penghitungan fungsi berupa integer P akan dituliskan pada pita sebagai 0 pangkat P. Sebagai contoh, argumen dari fungsi f 3,7,5 dapat dinyatakan sebagai 0001, 000, 00001 dan 00000 atau 375 dalam binary. Jika sebelum mesin Turing bekerja pada pita masukan terdapat rangkaian simbol yang merepresentasikan M argumen atau I1, I2 hingga IM,
Dan pada saat mesin Turing berhenti bekerja pada pita terdapat simbol 0 pangkat P, maka didefinisikan fungsi I1, I2 hingga IM sama dengan P. Jika dalam mengolah input tersebut mesin Turing tidak berhenti bekerja, maka simbol yang tertera pada pita tidak dapat dipandang sebagai hasil perhitungan fungsi. Dalam hal ini dikatakan bahwa nilai fungsi untuk masukan tersebut tidak terdefinisi. Hal ini yang membedakan apakah fungsi yang dihitung oleh mesin Turing merupakan fungsi total atau fungsi parsial. Jika fungsi yang dihitung terdefinisi hasilnya untuk setiap nilai yang diberikan, maka fungsi dikatakan bersifat total. Jika tidak, maka fungsi tersebut dikatakan bersifat parsial. Contoh, mesin Turing untuk menghitung fungsi n sama dengan n plus 1. Pada keadaan awal dalam pita terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat n. Untuk menambahkan fungsi dengan 1, maka gerakan yang harus dilakukan adalah menambahkan satu simbol 0 pada sel paling kanan sehingga pada pita terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat n plus 1. Jadi algoritmanya adalah sebagai berikut. Geser head ke kanan hingga dijumpai B. Ganti simbol B dengan 0. Fungsinya adalah Q0, di mana Q0 akan membaca simbol 0 dan Q0 akan mencatat 0 lalu bergeser ke kanan. Dan pada posisi Q0 pada posisi selanjutnya, Q0 akan membaca simbol B, lalu Q1 akan mencatat 0 lalu bergeser ke kanan mengganti B dengan 0. Sehingga notasi formal mesin Turing penambah 1 adalah M sama dengan Q0 dalam kurung kurawal Q0, Q1, 0,1, 0,1, B, gamma, Q0, B, 0. Dengan definisi gamma seperti di atas yang saya sebutkan tadi. Contoh kedua, mesin Turing untuk menghitung M kurang N, pengurangan M kurang N didefinisikan sebagai M kurang N jika M lebih besar sama dengan N dan sama dengan 0 jika M lebih kecil daripada N. Pada keadaan awal di dalam pita terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat M, 10 pangkat N. Mesin berhenti di pita tercetak simbol 0 pangkat M kurang N. Algoritmanya, M menggantikan simbol 0 pertama dengan B, kemudian dilakukan pencarian 1 ke kanan yang diikuti dengan 0, mengganti 0 dengan 1. Selanjutnya, M kembali bergerak ke kiri sampai ketemu B, lalu terakhir adalah kembali ke 1. Pengulangan akan berhenti jika kasus 1, yaitu ketika pencarian ke kanan simbol 0 mesin M tidak menemukan B. Atau kasus 2, mulai pencarian M tidak menemukan 0 untuk diganti dengan B. Nah, fungsi transisinya adalah sebagai berikut teman-teman sekalian. Jadi gamma Q0 akan membaca 0, lalu Q1 akan mencatat B, lalu bergerak ke kanan. Lalu memulai pencarian, ganti simbol 0 pertama dengan B. Si Q1 ini akan menggantikan simbol 0 dengan variabel B. Nah, selanjutnya Q1 akan membaca 0, lalu Q1 akan mencatat 0 lalu bergerak ke kanan. Q1 membaca simbol 1, lalu Q2 tidak akan menggantikan simbol 1, tetap mencatat simbol 1 lalu bergerak ke kanan atau pencarian ke kanan mencari 1 yang pertama. Selanjutnya Q2 akan membaca simbol 1, lalu Q2 akan mencatat simbol 1 lalu bergerak ke kanan. Setelah itu Q2 akan membaca simbol 0, lalu Q3 akan mencatat simbol 1 lalu bergerak ke kiri. Melakukan pencarian ke kanan melewati 1 hingga ketemu 0, lalu mengganti 0 dengan 1. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, Q3 akan membaca simbol 0, lalu Q3 akan mencatat simbol yang sama, simbol 0, lalu bergerak ke kiri, lalu Q3 membaca simbol 1, lalu Q3 menuliskan simbol 1, lalu bergerak ke kiri, Q3 membaca simbol B, lalu Q0 akan menuliskan simbol B lalu bergerak ke kanan, atau bergerak ke kiri simbol B masuk ke status Q0, atau si simbol B ini masuk ke dalam status Q0 teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya Q2 akan membaca B, lalu Q4 akan menuliskan kembali simbol yang sama, lalu bergerak ke kiri, lalu Q4 membaca simbol 1, lalu Q4 menggantikan simbol 1 tersebut dengan simbol B, lalu bergerak ke kiri, lalu Q4 membaca simbol 0, lalu Q4 menuliskan simbol 0 kembali, lalu bergerak ke kanan, Q4 membaca simbol B, lalu mengganti simbol B dengan, di Q6 akan mengganti simbol B dengan 0, lalu bergerak ke kanan. Nah, jika dalam status Q2 ini diperoleh B sebelum 0, kasusnya seperti nomor 1, masuk ke status Q4 dan bergerak ke kiri mengganti simbol 1 dengan B sampai menemukan B. Simbol B ditukar dengan 0, masuk ke status Q6 dan berhenti, teman-teman. Nah, lanjut, Q0 akan membaca simbol 1, lalu Q5 akan mengganti simbol 1 dengan B, lalu bergerak ke kanan, Q5 membaca simbol 0,
dan Q6 akan mengganti simbol 0 dengan B lalu bergerak ke kanan. Q5 membaca simbol 1, Q6 akan mengganti simbol 1 dengan B lalu bergerak ke kanan. Q5 akan membaca simbol B dan Q6 akan tetap menuliskan simbol B. Jadi dia akan mengganti semua dengan simbol B terus akan bergerak ke kanan. Jika dalam status Q0 ditemukan 1 bukan 0, kasusnya seperti nomor 1, M masuk ke status dan menghapus semua simbol. Nah, contoh rangkaian deskripsi sesaatnya adalah pita berisi string 0010 artinya 2 kurang 1. Q0 0010 bisa teman-teman lihat di sini. Q0 0010, B Q1 010 hingga B0 Q6. Lalu pita berisi string 010 artinya 1 kurang 2 adalah dari Q0 0100 hingga B Q6. Nah, fungsi-fungsi lainnya yang dapat dihitung oleh mesin Turing yaitu adalah ada sigma x, y sama dengan x tambah y, di mana operasi simbolnya adalah pergeseran 0 pangkat y ke kiri. Lalu fungsi selanjutnya x, y, x kali y salin 0 pangkat x sebanyak y kali. Lalu x y sama dengan x pangkat y perkalian x, x berulang kali. Fungsi fx sama dengan x faktorial perkalian x kurang 1, X kurang 2 hingga 2 kali 1. Untuk mewujudkan fungsi perkalian di atas diperlukan penyalinan simbol dari suatu lokasi ke lokasi lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan mesin Turing penyalin simbol. Lanjut teman-teman sekalian, pemanfaatan sebuah mesin Turing oleh mesin Turing lain mirip dengan pemanggilan prosedur atau subrutin oleh program lain. Akan saya jelaskan nanti. Selain pemanggilan subrutin, cara lain untuk membentuk mesin Turing yang besar dari jumlah mesin Turing sederhana adalah melalui komposisi fungsi. Nah, adapun komposisi fungsinya, bagaimana menghitung fx sama dengan fungsi g fungsi h hx. Misalkan hx dihitung oleh mesin Turing H dan gx dihitung oleh mesin Turing G. Algoritma menghitung fungsi fx-nya adalah dengan input 0 pangkat x pada pita mesin Turing F. Pada pita, mesin Turing F mensimulasikan gerakan mesin H. Jika H selesai, output fungsi Hx akan tertera pada pita, masukkan dalam bentuk 0 pangkat fungsi Hx. Mesin Turing F kemudian mensimulasikan G dengan input 0 pangkat Hx yang sudah tertera pada pita. Jika G selesai bekerja, maka pita akan tertera output fungsi G, Hx. Dengan demikian, jika kita memiliki mesin Turing G dan H yang masing-masing menghitung fungsi Fx dan Gx, maka komposisi G, Hx dapat diimplementasikan dengan membungkus kedua mesin Turing G dan H dengan sebuah mesin Turing baru yang tugasnya mengaktifkan H dan G dalam urutan yang benar. Aksi pengaktifan ini dapat dipandang sebagai pemanggilan upah program yang dilakukan oleh mesin Turing. Nah, pemanggilan subrutin pada mesin Turing, pada contoh penghitungan fungsi di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk mensimulasikan gerakan sebuah mesin Turing A dan Turing B, teman-teman sekalian. Aksi mensimulasikan ini dapat dipandang sebagai sebuah pemanggilan subrutin B oleh A. Hal ini dapat dilakukan jika himpunan status kedua mesin merupakan himpunan yang saling lepas. Untuk memanggil B, mesin Turing A harus memasuki status awal dari B. Transisi B juga otomatis harus merupakan transisi dari A. Dari status yang menyatakan B dalam keadaan berhenti, maka mesin Turing A akan kembali memasuki status yang dimilikinya sendiri. Contoh, mesin Turing K akan menghitung perkalian integer M dan N, yaitu M kali N, di mana mesin Turing K menerima masukan dalam bentuk 0 pangkat M, 10 pangkat N. Setelah mesin Turing berhenti, pada pita akan tertera luaran dalam bentuk 0 pangkat M kali N, 0 pangkat MN. Algoritmanya adalah tuliskan simbol 1 setelah 0 pangkat M, 10 pangkat N, salin 0 pangkat N ke sebelah kanan simbol 1 sebanyak M kali. Setiap kali melakukan penyalinan 0 pangkat N, hapus satu simbol 0 dari 0 pangkat M. Proses penyalinan dihentikan jika tidak ada lagi simbol 0 pada 0 pangkat M, sehingga pada akhir siklus kerja mesin Turing ini akan tertera 0 pangkat MN pada pita yang menyatakan hasil perkalian, teman-teman. Bisa teman-teman baca pada materi yang saya sajikan. Nah, misalkan proses penyalinan 0 pangkat N ke lokasi simbol B di sebelah kanan dilakukan oleh mesin Turing C. Mesin C mulai dengan deskripsi sesaat, yaitu 0 pangkat M, 0 pangkat M 1A, 0 pangkat N 10 pangkat I. Dan berakhir pada deskripsi sesaat 0 pangkat M 1E, 0 pangkat N 10 I plus pangkat I plus N. Dalam hal ini, alpha adalah status awal dan E adalah status akhir.
perilaku mesin Turing C diperlihatkan oleh tabel berikut teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang dimana pada kondisi A pada kondisi A A membaca simbol 0, B akan membaca pada posisi A membaca simbol 0, B akan menuliskan 2 lalu bergerak ke kanan. Lalu ketika membaca simbol 1, dia akan menuliskan simbol 1 kembali lalu bergerak ke kiri untuk sebagai status awalnya teman-teman. Lalu pada kondisi B ketika simbol 0 dibaca, B akan menuliskan simbol yang sama kembali lalu bergerak ke kanan. Lalu ketika membaca simbol 1, B akan menuliskan simbol 1 lalu bergerak ke kanan. Dan ketika membaca simbol B, C akan akan menggantikan simbol B dengan 0 lalu bergerak ke kiri, atau cari B dan ganti dengan 0. Dan pada kondisi C ketika membaca simbol 0, C akan menuliskan 0 kembali lalu bergerak ke kiri. Pada simbol 1 C akan menuliskan simbol yang sama lalu bergerak ke kiri. Pada simbol 2 A akan menuliskan simbol 2 lalu bergerak ke kanan atau mencari duanya. Lalu pada kondisi terakhir yaitu kondisi D, di mana ketika membaca simbol 1, E akan menuliskan 1 kembali lalu bergerak ke kanan. Tapi ketika simbol kedua dia akan menggantikan simbolnya dengan 0 sampai ketemu 1. Jadi dia akan menuliskan 0 lalu bergerak ke kiri teman-teman sekalian. Nah, jika mesin Turing K ini mulai dengan status S dan head ditempatkan pada posisi paling kiri, maka sebelum mesin C diaktifkan, posisi head harus ditempatkan pada posisi awal rangkaian 0 pangkat N yang akan disalin. Pengaktifan mesin C ini dilakukan dengan cara memasuki status A, status awal C. Status A atau status awal C. Dengan demikian, sebelum C dapat dipanggil, mesin K harus melakukan beberapa aksi tambahan seperti yang dinyatakan pada tabel 2 berikut. Aksi-aksi ini mengubah simbol 0 pertama lalu bergerak ke kanan sampai dijumpai 1 untuk kemudian memasuki status A atau status awal dari mesin tersebut. Nah, ini di tabel 2 teman-teman, persiapan pemanggilan C oleh K-nya, di mana ketika pada kondisi S, ketika membaca simbol 0 pada kondisi S, F akan menuliskan B lalu bergerak ke kanan atau 0 digantikan oleh B. 0 pertama akan diganti oleh B. Lalu pada kondisi F, ketika membaca simbol 0, F akan menuliskan 0 lalu bergerak ke kanan. Lalu pada kondisi 1, A akan menuliskan simbol 1 lalu bergerak ke kanan, cari 1 ke kanan lalu panggil mesin C. Jadi dia akan memanggil mesin C. Jadi si mesin K ini akan memanggil mesin C teman-teman. Dengan menggunakan tabel di atas, mesin Turing akan mengalami perubahan deskripsi sesaat dari awal S 0 pangkat M 1 0 pangkat N, yaitu sebelum proses penyalinan oleh mesin C dilakukan. Proses penyalinan dilakukan oleh mesin C dan akan berhenti pada status E dan diperoleh deskripsi sesaat B pangkat I 0 pangkat M kurang 1 1 E 0 pangkat N 1 0 E pangkat N E pangkat NI. Saya ulangi teman-teman. B pangkat I 0 pangkat M kurang 1 1 E 0 pangkat N 1 0 pangkat N pangkat NI. Untuk melanjutkan mengalami proses penyalinan tersebut, tabel 1 deskripsi sesaat terakhir harus diubah menjadi B pangkat I kurang 1 0 pangkat M kurang 1 kurang I kurang 1 1 A 0 pangkat N dan 1 0 pangkat NI. Hal ini dilakukan oleh tabel 3 berikut. Jadi tabel 3 ini menjelaskan bagaimana pemanggilan ulang si C ini, bisa teman-teman lihat. Jadi pada kondisi E, dia akan melangkahi 0 ini. Jadi dia akan melangkahi 0 ini lalu bergerak ke kiri. Sedangkan pada posisi G, dia akan melangkahi lagi satunya lalu tinggal di kiri. Lalu dia akan melangkahi rangkaian, pada posisi ini dia akan melangkahi rangkaian 0 pangkat M kurang 1 ini jika ada. Jadi dia pada posisi H ini dia akan ketika membaca simbol 0, ia akan menuliskan 0 kembali lalu tetap di kiri. Lalu pada ketika membaca simbol B, dia akan menuliskan B lalu bergerak ke kanan. Hingga seterusnya teman-teman, hingga terakhir. Nah, oke, jadi selesai sudah pembahasan bagian kedua dari mesin Turing ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar jika ada yang kurang dipahami. Sekian dari saya dan sampai jumpa di penjelasan untuk bagian ketiga dari mesin Turing ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya
Di materi kita kali ini yaitu mesin Turing, memasuki tahap ketiga atau bagian terakhir dari pembahasan yang akan saya bawakan pada video kali ini. Jadi perkenalkan kembali, saya Muhammad Kurniansyah dari Universitas Hasanuddin dengan NIM D121231104. Prodi Teknik Informatika, sedang menempuh pendidikan S1 teman-teman. Jadi pada pembahasan mesin Turing bagian ketiga ini banyak membahas mengenai mesin Turing universal dan mesin Turing non-deterministik. Akan saya jelaskan seterusnya teman-teman sekalian. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mesin Turing universal. Teman-teman perlu ketahui bahwa emulator atau perangkat lunak yang menduplikasi atau mengemulasi fungsi suatu sistem komputer atau sistem guest pada komputer pada sistem komputer lain, atau host atau tamu pada komputer lain yang berbeda sedemikian sehingga kelakuan yang diemulasi menyerupai kelakuan sistemnya sebenarnya. Jadi emulator, mungkin teman-teman sekalian pernah menggunakan emulator, mungkin emulator digital ataupun emulator dalam bentuk hardware-nya. Jadi ada banyak emulator teman-teman, tapi dalam konsep ini membahas mengenai emulator mesin Turing universal ini teman-teman. Contohnya adalah emulator ponsel Nokia yang dijalankan pada komputer desktop. Bisa teman-teman baca pada materi. Dalam hal ini emulator harus mengetahui karakteristik sistem komputernya. Lanjut, hal yang serupa dapat dilakukan oleh sistem mesin Turing. Jika karakteristik mesin Turing T disajikan dalam suatu pengkodean tertentu, maka akan dibuat mesin Turing lain. Jadi jika sebuah mesin Turing ini disajikan dalam suatu pengkodean tertentu, itu akan dapat dibuat mesin Turing lain, sebut saja U, yang dapat mensimulasikan perilaku dari si T ini dengan membaca pengkodean dari si mesin Turing sebelumnya ini. Nah, mesin Turing U seperti ini dinamakan mesin Turing universal. Yang dinamakan mesin Turing universal teman-teman. Pembentukan kode yang menggambarkan karakteristik suatu mesin Turing. Bisa teman-teman lihat pada materi, T sama dengan Q, 0, Q, 0,1, 0,1, B, gamma, Q1, B, Q2. Dilakukan dengan cara simbol-simbol 0,1, 0,1 dan B dilambangkan berturut-turut sebagai simbol X1, X2, dan X3. Arah gerakan L dan R dilambangkan sebagai simbol D1 dan D2. Setiap gerakan mesin Turing T, gamma Q1 akan membaca simbol XJ, lalu Qk akan menuliskan simbol XI, simbol XL, lalu bergerak ke kanan, ke DM, ke arah DM, dapat dituliskan sebagai 5 tuple, yang dimana I, J, K, L, M, yang dikodekan sebagai string binary sama dengan 0, 0 pangkat I, 10 pangkat J, 10 pangkat K, 10 pangkat L, dan 10 pangkat M. Jika mesin Turing T memiliki banyak sebanyak R gerakan, maka seluruh pergerakan yang ada dapat dikodekan sebagai 11C, 11C2, 11 hingga 11CR, dan seterusnya hingga 1111. Rangkaian kode yang menyatakan perilaku mesin T ini dapat dijadikan input bagi mesin Turing U yang kemudian meniru perilaku T. Contoh, misalkan terdapat mesin Turing yang memiliki gerakan seperti pada tabel, yang dimana pada kondisi Q1 saat membaca simbol 1, Q2 akan mengganti simbol 1 menjadi 0 lalu bergerak ke kanan hingga Q3, yang dimana pada kondisi 0 Q4 akan menuliskan 0 lalu bergerak ke kanan, Q3 akan menulis 1 dan bergerak ke kanan, Q4 akan menggantikan B dengan 0 lalu bergerak ke kanan, dan seterusnya. Pengkodean setiap gerakan ditunjukkan pada tabelnya. Bisa teman-teman lihat. Nah, gerakan gamma Q1,1 sama dengan Q2,0,R. Kodenya itu 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 dan seterusnya hingga selesai berdasarkan kode gerakan yang disajikan pada tabel di atas. Maka kode mesin Turing dapat dituliskan sebagai 11101 hingga 1001111. Simulasi oleh mesin Turing universal. Andaikan mesin Turing universal U akan mensimulasikan pengenalan string masukan W oleh mesin Turing T seperti ditunjukkan pada gambar sebelumnya.
Untuk membantu kerjanya, pada gambar 1, untuk membantu kerjanya mesin Turing U dilengkapi oleh 3 pita. Pita pertama berisi deskripsi mesin Turing T yang akan disimulasikan, pita kedua berisi rangkaian simbol yang akan dikenali oleh T, dan pita ketiga berisi status kini dari mesin T. Bisa teman-teman lihat, gambar 1 ini adalah simulasi T dari mesin Turing tersebut. Nah, mesin Turing ini, teman-teman bisa screenshot dulu gambar sebelumnya, lalu saya lanjut ke materi selanjutnya. Penjelasannya, mesin Turing Universal U ini bekerja dengan cara berikut. Pita 2 akan diinisialisasi dengan input T, dan pita 3 diisi dengan simbol 0, atau nanti saya tampilkan gambar juga. Pita 3 diisi dengan simbol 0 untuk menyatakan status awal T, yaitu Q1. Jika pita 3 berisi simbol 00, maka pensimulasikan T oleh U dihentikan karena berarti mesin Turing sudah mencapai status akhirnya, itu Q2. Lihat kembali deskripsi mesin Turing T yang diberikan pada halaman 4. Misalkan XJ adalah simbol yang sedang dibaca pada pita 2 dan pita 3 berisi simbol 0 pangkat I yang menyatakan status kini QI dari T. Mesin Turing U harus memeriksa pita 1 untuk menemukan string yang dimulai dengan 1, 10 pangkat I, 10 pangkat J, 1 yang menekan transisi gamma Q1 membaca simbol XJ. Ada 2 kemungkinan kasus yang terjadi. Kasus 1, jika tidak ditemukan string tersebut, maka simulasi dihentikan dan berarti input W tidak diterima oleh T. Kasus 2, jika ditemukan string 110 pangkat I, 10 pangkat J, 10 pangkat K, 10 pangkat I, L, dan 10 pangkat M, maka simpan 0 pangkat K pada pita 3. Tuliskan simbol X, I, XL pada sel yang sedang dibaca pada pita 2, gerakan head 2 ke arah DM. Nah, lanjut ke variasi-variasi mesin Turing. Terdapat beberapa variasi mesin Turing. Meskipun terdapat lebih dari satu variasi, namun tidak ada peningkatan kemampuan pengenalan bahasa dari masing-masing varian. Dengan kata lain, variasi-variasi mesin Turing ini tersebut merupakan mesin yang ekivalen atau mesin yang sama, teman-teman. Jadi mesin Turing itu sama. Beberapa variasi mesin Turing. Ada two-way infinite type, ada two-way infinite type, yang dimana mesin Turing ini memiliki pita simbol yang tidak terbatas pada kedua ujungnya. Pada mesin Turing biasa, head tidak dapat bergerak lebih kiri dari sisi pita. Jadi dia cuma ada dua, dia ada kiri dan kanan, jadi tidak ada kiri-kiri atau kanan-kanan. Terus selanjutnya ada multi-track. Mesin Turing ini memiliki sebuah pita yang lebih dari satu jalur atau track. Penulisan atau pembacaan simbol yang berada pada kolom yang sama akan dibaca sekaligus oleh sebuah head tunggal. Lalu ada multi-tape. Mesin Turing ini memiliki beberapa pita yang masing-masing dapat dibaca oleh head yang saling bebas. Setiap pita memiliki head tersendiri. Aksi yang dilakukan salah satu head pada pitanya tidak bergantung dari aksi head yang lainnya. Bisa teman-teman lihat ilustrasinya. Yang pada gambar ini adalah multi-tape Turing machine. Bisa lihat pada figur 8.16. Lalu lanjut ada non-deterministic. Bisa teman-teman baca, itu yang memiliki satu pita yang terbatas pada salah satu ujungnya untuk setiap kombinasi status dan simbol pita yang sering dibaca. Mesin ini dapat memiliki sejumlah gerakan berikutnya. Lalu ada multidimensional tape, multi-height. Yang terakhir adalah multi-head, teman-teman. Jadi cuma ada 6. Bisa teman-teman baca. Saya langsung masuk saja ke two-way infinite tape, yang dimana variasi mesin Turing dengan ujung kiri tak terbatas sehingga head dapat bergerak ke kiri tanpa batas. Meskipun demikian, mesin Turing two-way infinite tape ekivalen dengan mesin Turing biasa. Misalkan mesin Turing biasa adalah T1 dan Turing tanpa batas adalah T2. T1 sama dengan Q1, sigma 1, F1, gamma 1, Q1, B1, F1, dan seterusnya. Akan ditunjukkan bahwa perilaku T2 dapat disimulasikan oleh mesin Turing biasa T1, begitu juga sebaliknya. Simulasi T1 oleh T2, hal ini mudah dilakukan. Mesin T1 tidak pernah menggerakkan headnya melewati sel terkiri pada pita. Jadi T1 tidak akan pernah menggerakkan headnya melewati sel terkiri pada pita yang ada, teman-teman. Sehingga jika T1 disimulasikan oleh T2, maka sel-sel di sebelah kiri simbol masukan tidak akan pernah dimanfaatkan. Lalu simulasi T2 oleh T1, bisa teman-teman baca, hal ini tidak mudah dilakukan karena ada kemungkinan T2 bergerak pada bagian kiri sementara pita T1 memiliki batas pada bagian kirinya. Untuk mengatasi hal ini, maka pita simbol yang digunakan di T1 memiliki 2 jalur atau track, namun ujung kirinya tetap terbatas. Penempatan simbol-simbol pada T1 dan T2 bisa teman-teman lihat pada gambar X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Lalu penempatan simbolnya bisa teman-teman lihat dari ada track 1 dan track 2. Simbol pada jalur bawah pita T1 digunakan untuk menandai sel
terkiri atau sel paling kiri. Simbol ini harus disebut oleh T1 pada awal gerakannya. Bisa teman-teman baca. Kita langsung lanjut saja. Nah, ini teman-teman, dengan adanya pita 2 jalur pada T1, maka head T1 selalu membaca 2 simbol sekaligus setiap saat. Pasangan simbol ini dapat ditulis sebagai X, Y, yang dalam hal ini X adalah simbol pada jalur atas dan Y simbol pada jalur bawah. Untuk mengetahui head T1 sedang mengolah simbol pada jalur atas atau jalur bawah, maka status T1 dituliskan sebagai key, A atau key, B. A menyatakan atas dan B menyatakan bawah. Nah, bagaimana pembentukan setiap komponen T1 di atas? Ada T1, misalkan model matematis mesin Turing biasa T1 dinyatakan sebagai T1, Q1, sigma 1 dan seterusnya. Caranya adalah himpunan status Q1 berisi status-status dalam bentuk QA atau QB. Suku pertama Q berasal dari status di Q2. Selain status-status di atas, Q1 merupakan anggota Q1. Q kecil 1 merupakan anggota dari Q1. Himpunan simbol sigma 1 terdiri dari simbol dalam bentuk A, B, dan suku pertama A adalah simbol masukan pada sigma 2. Simbol B pada komponen kedua di sini melambangkan simbol blank, bukan bawah, seperti status di atas. Himpunan simbol pita akan berisi simbol-simbol bentuk X, Y, itu menyatakan sepasang simbol yang diambil pada jalur di atas dan jalur bawah pita. Simbol khusus bisa teman-teman baca, ada banyak simbol yang bisa digunakan. Langsung saja bisa teman-teman lihat pada tabel. Transisinya dibentuk dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jika T1, jika T2 melakukan gerakan awal ke kiri atau ke kanan, T1 harus menuliskan simbol pada jalur bawah pita. Hal ini dilakukan melalui 2 gerakan. Teman-teman lihat, gerakan di atas dibentuk untuk setiap A elemen sigma union B. Pada gerakan 1 mesin T2 mulai dengan bergerak ke kanan sehingga mesin T1 akan mengolah simbol-simbol pada jalur atas. Pada gerakan 2, mesin T2 mulai dengan bergerak ke kiri sehingga mesin T1 akan mengolah simbol-simbol yang berada di bawah. Nah, jika head berada pada posisi terkiri pita, maka T1 sedang membaca simbol dalam bentuk X, simbol. X, simbol bola ketupat, simbol apa sih? Simbol spade. Bukan spade, simbol diamond. Munculnya simbol diamond pada komponen kedua jalur bawah menunjukkan bahwa kedudukan head pada jalur atas atau bawah tidak memegang peranan penting karena sesungguhnya simbol yang sedang diolah adalah simbol X. Hal ini menjelaskan terjadinya duplikasi gerakan T1 pada pasangan 3, 4, dan 5, 6. Peralihan jalur atas ke bawah dan bawah ke atas. Selanjutnya, pada gerakan 7 dan 8 bisa teman-teman lihat pada tabel, simbol pita yang berubah terletak pada jalur atas dan arah gerakan T1 sama dengan arah gerakan T1. Pada gerakan 9 dan 10, simbol pita yang berubah terletak pada jalur bawah dan arah gerakan T1 terbalik dari arah T2. Mesin Turing dengan pita berjalur banyak. Teman-teman lihat Uniknya, semua simbol pada kolom sel yang sama dibaca sekaligus oleh mesin Turing ini. Maka fungsi gamma dari mesin Turing ini berbentuk seperti teman-teman lihat, dengan mengganti kombinasi simbol A1, A2 hingga AK menjadi B1, B2 hingga AK dengan simbol tunggal baru A dan B sehingga gamma P, A sama dengan Q, B, D. Maka transisi di atas akan tampak seperti transisi pada mesin Turing biasa. Nah, lalu ada mesin Turing non-deterministik atau semua mesin Turing yang uniknya pada mesin Turing ini fungsi transisi gamma memiliki nilai tunggal, sedangkan pada mesin Turing non-deterministik untuk pasangan status dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik ini atau MN dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik. Dasar pemikirannya untuk setiap status dan simbol pita MN mungkin memiliki lebih dari satu aksi yang banyaknya berhingga. Misalkan pilihan aksi ini diberi nomor 1, 2, 3 hingga K. Dengan penomoran ini rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Waktu sudah memasuki waktu maghrib. Jadi saya cuma bisa menjelaskan hingga contoh-contoh mesin Turing yang ada, yang biasa digunakan dalam dunia digital atau dalam dunia komputer, biasa digunakan sebagai praktik, bukan sebagai pembelajaran dalam jurusan teknik informatika. Mungkin sekian dari pembahasan yang bisa saya berikan.
Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya tutup ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.